Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan Allah muliakan Mursyidina al-Khadir, penggagas pendiri Majelis Kajian Tauhid Tasawuf dan keluarga besarnya yang saya hormati dan Allah muliakan, rekan-rekan ikhwan kajian tasawuf. Alhamdulillah, di waktu sekarang ini malam yang barokah, kita bisa kumpul dengan mursyid kita dan memandang wajah beliau dan bisa berkumpul dengan teman-teman semua di Batam juga datang ya. Alhamdulillah, juga teman-teman dari semua dari Aceh. Di dalam thariqah sebagaimana yang telah disampaikan oleh intinya adalah pengamalan. Pengamalan ini akan membentuk kepribadian dan yang baik. Thariqah adalah satu jalan untuk mendapatkan lazat al-ibadah. Dari lazat al-ibadah akan sampai kepada lazat ta'ah, kemudian akan sampai kepada nazrah ila wajhil karim, memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ilmu dzauq, rasa, mandaqo faqad arafa wa man arafa faqad wasala, untuk sampai kepada ma'rifat seseorang melalui pintu dzauq. Wajar kalau kita lihat teman-teman semuanya sudah mendapatkan lazat al-amal. Kejadian barusan adalah satu bukti bahwa dunia itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu adalah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah hadirin. Berapa banyak orang yang hartanya lebih banyak, mereka belum bisa memaknakan makna la ilaha illallah. Wa ma min ibadatin illa wa fiha makna la ilaha illallah. Tidak ada satu ibadah yang Allah perintahkan terkecuali di dalamnya terkandung makna la ilaha illallah. Pada la ilaha illallah ada nafyul uluhiyah amma siwallah dan isbatul uluhiyah lillah. La ilaha illallah menafikan apapun yang dianggap Tuhan, lalu menetapkan bahwa yang berhak untuk disembah adalah Allah. Dalam ibadah kita semuanya terkandung makna la ilaha illallah. Di dalam zakat saja misalnya ada nafyu hubbil mal wa isbatu hubbillah. Orang apabila sudah cinta kepada Allah, maka apa yang ada di tangannya ini menjadi biasa-biasa saja. Dan itu adalah bukti daripada lazat al-ibadah, kelezatan ibadah. Orang thariqah, mereka tidak harus tahu banyak dalil,
karena di dalam hatinya sudah ada rasa. Adapun dalil dalam tataran luar saja, kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang tahu dalil tentang la ilaha illallah tapi belum bisa merasakan kelezatan la ilaha illallah. Dan teman-teman, mungkin kalau ditanya tentang jumlah la ilaha illallah, kalau dibasit itu jadi berapa lalu menjadi maksud, saya rasa itu membutuhkan kitab-kitab yang tebal sekali. Tapi kelezatan itu semua sudah didapatkan. Oleh karenanya beruntunglah kita masuk dalam satu sakofah dan hadrah budaya dan peradaban, yang peradaban budaya itu membentuk kita sama-sama untuk masuk terbang ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hadirin rahimakumullah, akhlak yang telah kita miliki kepada guru-guru kita adalah warisan dari Rasulullah, lalu dibentuk oleh zikir. Mari kita lihat ucapan seorang ulama, thariqah warabi'uha al-adabul mafrudu bihaqqih ka'awla bil mu'minina wa khafdu iqalatih. Perjalanan yang keempat daripada thariqah adalah al-adabul mafruḍah, memiliki adab. Yang al-mafruḍah, yang adab ini memang sudah diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para sahabat di hadapan Rasulullah diwajibkan untuk tidak boleh mengangkat suaranya, an tahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Ibadahmu yang banyak begitu, hai sahabat, jika suaramu lebih keras dari Rasulullah, maka seluruh amal ibadahmu akan hancur dan kamu tidak sadar. Warabi'uhal adabul mafrudatu bihaqqi ka'awla bil mu'minina wa khafdu iqalatih. Khafdu iqalatih, merendahkan ucapan. Di dalam perjalanan thariqah kita mengenal dari sekian banyak makalah Abuya, kita diajarkan untuk sahar banyak melek di malam hari. Karena ulama-ulama yang membangun perjalanan thariqah ini, mereka rata-rata tidurnya itu tidak banyak. Jangankan mengikuti Imam Asy'adzili, Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mengikuti guru kita saja tidurnya amat sedikit sekali. Dan itu adalah perjalanan dan didikan thariqah, karena tidur yang sedikit ini akan menghidupkan pandangan ruhani. Kenapa selama ini kita kurang banyak memandang keagungan Allah? Kemungkinan mata kita nih banyak tidurnya. Bukankah tidur itu adalah saudaranya mati? Maka orang yang banyak tidurnya khawatir ruhnya banyak matinya. Rasulullah SAW tidurnya sedikit. Maka kita kumpul sekarang melek, mungkin sebagian teman-teman saudara yang tidur, tujuannya hanya satu tadi, supaya Allah hidupkan basirah kita, penglihatan hati kita. Karena itu merupakan salah satu rukun perjalanan thariqah. Kemudian kita juga diajarkan ju'. Banyak di antara teman-teman yang puasa Senin Kamis, bahkan mungkin juga ada yang seminggu itu lebih banyak puasanya ketimbang makannya. Kemudian kita diajarkan suhbah, kumpul-kumpul seperti ini. Karena kumpul-kumpul seperti ini bukan saja ajaran dari Nabi Muhammad SAW, Luqmanul Hakim saja di dalam mendidik anak-anaknya dan mendidik murid-muridnya, alaikum bisuhbatil ulama. Sering-seringlah kamu duduk di sekitar alim ulama, wazahimhum, dan berdesak-desakanlah kamu. Kalau telah kamu tidak mendapatkan siraman fuyudah rahmat dari Allah yang besar, fa in lam yusibha wabilun fatal, paling tidak kamu mendapatkan gerimisan rahmat Allah.
kita dekat dengan Buya, Allah memberikan banyak sekali kemuliaan. Kalaulah kita tidak bisa ma'rifat seperti Al-Buya, karena kita bukan Buya, paling tidak kita mendapatkan cepretan dari karomah beliau. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran, fa'in lam yusibha wabilun fotol. Kemudian yang keempat daripada perjalanan thariqah tadi, kita itu tidur kita kurangi ya. Kemudian tadi sedikit banyak pendidikan, berpuasa dan zikir. Nah, keempat ini orang yang banyak zikirnya, yang bisa menahan perutnya, kemudian yang banyak begadang, apabila tidak memiliki akhlak al-adab, Al-Quran menerangkan antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Puasa, pahala puasamu hilang, puasa zikirmu hilang. Imam Al-Harawi, murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, dan beliau menjadi mursyid. Di antara murid Imam Abdul Qadir Jailani yang menjadi mursyid adalah Imam Al-Harawi. Beliau menjadi khodam tuan Syekh Abdul Qadir Jailani hampir 50 tahun, lama sekali. Kemudian banyak sekali ibadahnya, hanya karena salah meletakkan gelas tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, derajatnya turun. Salah karena pada saat itu gagangnya itu tidak mengarah kepada tangan Syekh Abdul Qadir Jailani dan tidak menghadap kiblat memberikannya. Lalu kemudian dengan sendirinya, dengan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, itu gelas berputar pegangannya dengan sendirinya, dan si muridnya digerakkan hatinya untuk menghadap kiblat. Sampai seperti itu di dalam thariqah. Kita lihat misalnya Asma yang menjadi khodam seorang raja. Suatu saat raja bertanya, Umar bin Abdul Aziz, masyarakat itu pada ngomong apa Asma? Asma mendengar bahwa masyarakat di luar kerajaan sana sedang menceritakan yang jelek untuk Amirul Mukminin Abdurrahman bin Auf. Jelek semua. Biasa manusia, siapapun kita nggak lepas dari itu. Jangankan kita, Rasulullah SAW yang nyata-nyata mulia banget, dan dia adalah termasuk hakikatul Muhammadiyah. Adanya kita ini, adanya kita tampil di muka bumi ini secara hakikatnya adalah sudah berhubungan dengan ruh Nabi Muhammad SAW dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Kaunuhu nuran wal ahda ma'khuzun 'ala al-anbiya wal akhdha ma'khuzun 'ala al-anbiya'i min maula al-khariqati. Kaunuhu nur, Nabi Muhammad SAW nur. Maka dalam Latifatul Akhfa, akhfa adalah masyrabnya Nabi Adam, akhfa adalah masyrabnya Nabi Muhammad SAW. Dan setelah dilacak oleh ulama-ulama thariqah, makom daripada masyrabnya Nabi Muhammad SAW berwarna hitam. Karena hitam di sini bukan berarti hitam secara warna, karena pada saat itu Allah belum menciptakan apapun sebelum Allah menciptakan Nur Muhammad SAW. Yang Rasul telah ditanya, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, kapan engkau menjadi Rasul hai Nabi, hai Muhammad, kapan anda menjadi Rasul? Jawaban Nabi, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma wa tin, wa fi riwayatin kuntu nabiyan wa Adam munjazilun bainal ma'i wa tin. Aku menjadi nabi, Adam sedang dibuat oleh Allah dari tanah dan air. Aku sudah menjadi nabi.
Man kunta nabiyan ya Rasulullah, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma' wa tin. Adam diciptakan dari tanah, aku sudah menjadi nabi. Maka kemudian hakikatul Muhammadiyah yang ini dikembangkan terus pemahaman ini, dan ini hanya ada dalam paham tasawuf. Diawali dari Syekhul Akbar Ibn al-Arabi sampai turun kemudian Abdul Karim Al-Jili, bagaimana beliau menjelaskan tentang hakikatul Muhammadiyah ini, fahuwa kalamun ghamidun ghayatan fil umuq. Enggak semua orang bisa memahami ucapan Ibn al-Arabi, terlalu dalamnya. Dan orang-orang yang diberikan pemahaman tentang ucapan beliau hakikatul Muhammadiyah adalah orang-orang tasawuf dan orang-orang thariqah. Maka tatkala orang thariqah menerangkan hakikatul Muhammadiyah, latifatul akhfa'nya sudah menghadap Rasulullah SAW. Orang yang tidak paham tentang perjalanan thariqah dan tidak menjalani perjalanan thariqah, dia tidak akan pernah tahu tentang latifatul akhfa dan masraf Rasulullah yang tertulis oleh karyanya Abdul Karim Jili. Oleh karenanya, alhamdulillah kita semua mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang hakikatul Muhammadiyah. Aku menjadi nabi, Adam itu bainal ma' wa tin, dan Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 tahun. Tatkala 40 tahun Adam sudah berbentuk, baru Allah tiupkan ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani khinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal apakah ata 'alal insan telah datang kepada manusia khinun, waktu lam yadhkur syai'an madhkura, pada saat itu manusia belum bisa disebut manusia karena belum ditiup ruh. Sementara al-insan pada kalimat itu, surah al-insan, hal ata 'alal insan wa huwa Adam. Khin menurut penafsiran Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, 40 sanatan. Hal ata 'alal insani khinun minad dahri, 40 tahun baru Allah meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam. Dan ruh tatkala akan masuk ke Nabi Adam, dia menolak, tidak mau. Kenapa? Karena tin dan alma, nanti dalam thariqah itu kita bisa mengenal tentang anasirul arba', unsur tanah, unsur air, unsur angin, dan unsurul ma'. Dalam muraqabah kamalatun nubuwah, kalimat Allahu Allah itu kita timpahkan pada turbah, pada tanah. Berbeda dengan muraqabatul ulya, huwal awwal wal akhir wal batin wal zahir, ditimpahkan kepada latifatu, ditimpahkan kepada unsur angin, unsur air, dan unsur api. Kamalatun nubuwah ditimpahkan kepada turbah tanah, karena Nabiullah Muhammad SAW sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam ditiup ruhnya. Yang seperti ini adalah ilmu yang agung, karena Syekhul Islam Ibn Arabi mengarang kitab ini, Pak, di Mekah tanpa dalil, mengalir begitu saja. Maka disebut dengan Futuhatil Makkiyah, butuh waktu di Mekah. Dia tidak pakai dalil, pakai Quran. Kalau pakai dalil, pakai Quran itu orang biasa. Tapi mampukah kita menulis sesuatu yang datangnya langsung dari Allah? Nabi Muhammad SAW, tatkala turun hujan, bajunya dia gelar. Lalu sahabat bertanya, ataf'alu hadza ya Rasulullah? Apakah engkau melakukan ini ya Rasulullah? Ini baru datang dari Allah, hujan.
Loh, kalau ujang saja dimuliakan oleh Rasulullah seperti itu, lalu bagaimana dengan hatinya para mursyid yang selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa rabi'uhal adab mafruḍu bi haqqih ka auladil mu'minina wa khafdu iqalatih. Tatkala ayat Al-Quran itu turunlah, tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tadi di depan saya sampaikan tentang sebenarnya gini ya Pak, kalau enggak saya taat ke Abuya ceramah atau ngaji begini kan enggak mau. Dan sudah mengurangi ceramah ya, karena menurut saya terlalu banyak ngomong kan nggak bisa beramal. Orang terlalu banyak bicara, biasanya ngamalnya sedikit. Bicara hati, saya yakin hati hadirin ini lebih tahu tentang rasa. Biasanya begitu Pak, orang kalau banyak keluarin dalil itu belum mendapatkan rasa apa-apa. Kalau dia sudah mendapatkan rasa, kalamuhu buhtun, diam. Jadi jangan dulu tertarik ya dengan orang yang banyak bicara, dalilnya jangan tertarik. Belum tentu hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntunglah anda semua yang lebih banyak berzikir. Karena di saat berzikir, fadzkuruni adzkurukum, langsung Allah sambut. Dan orang yang berzikir itu, kata kitab Miftahul Fallah, sautuhu ma'rufun. Kita zikir illallah, la ilaha illallah, naik suara kita ke atas. Kalimat la ilaha illallah naik ke atas itu enggak seperti sholat. Kalau kita sholat dicatat oleh malaikat, kita zakat dicatat. Kalau la ilaha illallah naik, yas'adu ilaih, naik sendiri dari mulut kita. Yas'adu ilaihi al-kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u, naik sendiri. Kemudian di saat suara la ilaha illallah naik, didorong oleh suara kita yang tadi sumbernya dari latifah alamul amri yang ada pada diri kita ini 5, kemudian 2 nafas dan qalbiyah, maka la ilaha illallah menjadi bercahaya. Cahaya la ilaha illallah karena keluar dari latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, khafi, akhfa, nafas dan qalbiyah. Ini yang Abu Ya sampaikan, maratibil insan, naik dan bercahaya. Kata malaikat, sautuhu ma'rufun, suara orang ini udah dikenal. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, suaranya sudah dikenal oleh Allah. Sekalipun kita ada 10.000, 1 miliar manusia, maka tatkala kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, malaikat berkata, ya Allah, ada hambamu bermohon kepadamu yang kami sudah mengenal suara mereka semua, ya Allah. Nah, Abu Ya membuat suara kita biar dikenal di sana. Enggak harus dikenal di dunia, biar dikenal pada apa? Pada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita enggak butuh, tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita sana aja. Inilah makna bahasa Abu Ya, menghilangkan ananiyah. Sebab selagi masih ada ananiyah, iri, dengki dan sebagainya, kita tidak akan pernah memahami keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah merasakan lezatnya zikir dan lezatnya kita suluk kalau masih ada sifat-sifat tadi. Maka kita lihat tadi seorang pelayan Asma, apa yang diomongkan sama masyarakat. Asma mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik yang diucapkan untuk rajanya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Asma bilang, mereka cerita yang baik-baik ya raja. Bukan berarti raja enggak tahu apa yang diucapkan masyarakat dan apa yang diucapkan Asma. Asma menutupi bahasa-bahasa yang tidak baik untuk dirinya, sehingga kemudian keluar, la lafdhu, mulutmu itu bagus.
Kalau ada ucapan-ucapan yang jelek dari orang lain untuk guru kita, lalu kita ceritakan dengan mulut kita, sebenarnya kita termasuk orang jelek. Kok mampu-mampunya menceritakan sesuatu yang jelek dari mulut orang lain melalui lidah kita terhadap guru yang kita cintai. Misal, Buya si Fulan ngomong begini. Orang yang cinta dengan Buya enggak berani ngomong begitu. Itu kan kayak fotokopi saja. Omongan orang dipindahkan ke mulut kita, kita sampaikan di hadapan guru kita. Pada saat kita menceritakan kejelekan guru kita yang diomongin oleh orang lain, lalu kita sampaikan di hadapan guru kita, posisi kita di mana? Warabi'uhal adabul mafrudu bihaqqi. Buat orang-orang yang cinta, yang jelek itu semuanya baik. Orang mau berkata apapun tetap baik, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang berkata jelek tentang Muhammad, Majdun dan segalanya, Abu Bakar tidak melihat itu. Aku tidak melihat Muhammad seperti apa yang telah kamu ucapkan. Dan Abu Bakar enggak pernah menceritakan kejelekan Nabi Muhammad di hadapan Abu Bakar walaupun setengah kalimat. Al-adabul mafrud. Maka menurut saya zikir itu ya sulit, tapi lebih sulit lagi adalah al-adab. Kadang zikir kita yang 10 tahun bisa hilang hanya karena 2 kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita yang menyinggung perasaan mursyid kita. Jangan banyak-banyak, 2 kalimat aja. Anda sudah zikir la ilaha illallah, sudah suluh hatam sampai full di Labuan Haji itu. Kita nih seandainya full di Labuan Haji, tapi ada 2 kalimat yang menggores hati mursyid kita. Pada saat itu Al-Quran menerangkan antarfa'at fa'antahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Jatuhlah antahbatu a'malukum, amal kamu jatuh, wa antum la tashurun, kamu tidak sadar. Karena ada seorang sahabat begini Pak, suatu saat dia dialog dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu suaranya keras kedengaran oleh Nabi, lalulah turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Kemudian sahabat ini menangis, jangan-jangan ayat ini turun karena saya. Akhirnya dia nggak keluar rumah, diem aja di dalam kamar. Dia bilang kepada istrinya, tolong pintunya di mismar aja, dipakuk. Saya tidak akan keluar dari rumah ini sebelum dipanggil Rasulullah SAW, karena saya merasa ayat itu turun kepada diri saya. Di antara sahabat yang paling banyak bicara dan keras suaranya adalah saya. Tatkala ayat itu turun, dia menangis. Lalu kemudian Rasulullah mengutus sahabat supaya sahabat tersebut menemui Rasulullah SAW. Kemudian, bukankah kamu ingin hidup bahagia? Iya ya Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu. Baru kemudian dia saat itu wasautuhu la yusma'u hatta mat, suaranya tidak terdengar di samping Rasulullah sampai beliau wafat pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita jaga apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, karena memang kita sudah lihat guru kita ini, mursyid kita, keinginannya hanya satu, supaya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ke sana, coba Bapak bayangkan dari Aceh sini terus nanti ke Bandung. Alhamdulillah di Bandung ya, saya dengar kabarnya bagus sekali. Nanti ke Makassar, apa sifat tujuannya? Karena Buya ini ingin semua orang mendapat ridha Allah dan masuk dalam umat Rasul, berbaris pada barisan Rasulullah dalam sabdanya wa antum samanuna soffan, kamu nanti akan berbaris 80 baris berada di belakangku. Ingin semua orang dibawa oleh Buya untuk masuk dalam barisan itu. Jadi jangan lihat yang lainnya, awas ya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, perjalanan thariqah ini warisan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah sampai kepada kita, dan kita harus bersyukur
kemudian azam, ya Allah, jangan Engkau cabut kenikmatan kami di dalam masuk thariqah dan berzikir ini sampai kami pulang menghadap-Mu ya Allah. Kita istiqomah, itu saja hadirin. Sudahlah thariqah banyak zikir atau kita baca makalah-makalah Abu Ya, semuanya kita baca bukan saja hanya tulisan seperti ini. Kita baca makalah Abu Ya itu langsung ruhaniyah kita ini akan terbawa untuk lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keinginan kuat dari makalah begini. Udah, kita cukup baca ini, nggak harus baca di YouTube tentang tasawuf. Kita nggak tahu siapa yang nulis dan segalanya. Cukup kitab kita ini, kemudian kitab kita ayat Buya, karena Nabi Muhammad SAW Qur'anan yamshi 'alal ard, Quran yang berjalan. Para sahabat cukup melihat Rasulullah bagaimana sholat langsung. Bahkan ada yang disebut dengan hadis takriri. Kalau sudah bisa demikian, maka kita nanti akan melihat cahaya dari mursyid kita, sebagaimana Ibnu Sa'din melihat cahaya Rasulullah langsung dengan kedua belah matanya. Tatkala Rasulullah datang ilal Madinah, adha'at al-Madinatu kulluha, Madinah semuanya terang. Walamma dafannahu ilal ardi adlamat, tatkala Rasulullah wafat kami pendam dan Madinah menjadi gelap. Idha'atul Madinah wa idlamuha bi khuduri syakhsih wa tifai syakhsih. Bercahayanya Madinah karena datangnya Rasulullah dan gelapnya Madinah karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Sa'din menerangkan ke kota Madinah, ra'aitu nurah, aku melihat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la anzuru ilaihi illa biqadri quwwati ala basirati, aku tidak bisa memandang Rasulullah terkecuali dengan kemampuan basirah saya. Dan aku letakkan kedua tangan telapak saya ini di atas mata, di atas kedua mata saya. Tatkala Rasulullah datang, Ibnu Sa'din menutup kedua matanya dengan kedua telapak tangannya. Kenapa? Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sudah lebih dulu sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Kecintaan itu menimbulkan cahaya. Aku tutup mataku ini dengan dua telapak tangan ala kafi, dan saya tidak memandang nur Rasulullah terkecuali kedekatan hati saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat seseorang dengan Allah, maka semakin jelas cahaya gurunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Semakin dekat orang dengan Allah, semakin banyak tinta lautan ilmunya. Semakin jauh orang dengan Allah, semakin sedikit tinta lautan ilmunya. Mari kita lihat Imam Rifai. Imam Ar-Rifai tatkala beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji, beliau berkata, minal bu'adi ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni fahiyana ibati anni hadha dawlatu syahsiyah qad khadarat famdud yaminaka kay tahdha syatati. Dari kejauhan aku sudah cinta kepadamu ya Rasulullah, keluarkan tanganmu ya Rasulullah, aku ingin mencium tanganmu ya Rasul. Rasulullah mengeluarkan tangannya, dicium langsung oleh Imam Ar-Rifai dan disaksikan oleh 70.000 orang. Ini ada di dalam kitab Thariqah Ar-Rifaiyah. Dari sini orang semakin cinta dengan siapapun, maka orang yang dia cintainya ini akan saksiyah, akan berbentuk. Kalau kita betul cinta kepada Rasulullah, seakan Rasulullah ada di hadapan kita. Contoh di dalam sholat, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalimat ta itu kan khitab, itu khitab tuh ngobrol buat orang-orang yang hatinya sudah dekat dengan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ada di hadapannya. Imam Malik kalau dia membaca hadis keluar keringat. Kenapa begitu? Rasulullah ada di hadapanku. Inilah thariqah. Maka robitoh ini adalah ajaran dari para guru-guru kita sampai kepada kita. Mari kita bersyukur karena telah Allah masukkan ke dalam thariqah
Naksabandia Al-Khalidiyah ini. Dan alhamdulillah teman-teman Jakarta semua ya akhlaknya bagus-bagus banget. Dan kalau pesantren juga belum tentu punya akhlak begitu. Banyak orang yang pesantren tambah pinter, tambah sombong. Ini nggak di mana-mana, nggak di Jawa Barat, nggak di Aceh, kagak di Maroko, sama. Karena ilmu sendiri itu hijab. Menurut saya yang penting kita tawadu, duduk merendahkan diri udah cukup, dan yang membentuk itu adalah thariqah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan semoga Buya sehat walafiat selalu. Panjang umur sepanjang-panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.